Salam jemaat Tuhan, salam sahabat-sahabat Facebook di mana saja berada. Bulan Juli kita telah diajar oleh firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Karena itu bulan Agustus ini, firman Tuhan mengajar kita tentang pengabdian hidup umat Tuhan kepada Tuhan. Pengabdian orang percaya kepada Tuhan. Nah, minggu yang lalu Tuhan telah mengajar kita bahwa ada 3 dasar mengapa setiap orang percaya, orang Kristen, harus mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Nah, dasar pertama adalah di dalam Roma pasal 12 ayat 1, yaitu karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Lalu dasar yang kedua, firman Tuhan mengajar kita dari Efesus pasal 4 ayat 1, bahwa kita harus hidup sepadan dengan panggilan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak hanya diselamatkan di dalam kebenaran firman Tuhan, lalu hidup bebas dan liar sesuka hati kita. Tetapi kemurahan Tuhan yang menyelamatkan itu membawa kita kepada panggilan Tuhan, yaitu rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu supaya kita hidup sepadan dengan panggilan itu. Efesus 2 ayat 10 menegaskan itu, bahwa kita yang telah diciptakan di dalam Kristus, maka kita telah ditentukan Tuhan untuk hidup di dalam perbuatan baik yang direncanakannya sejak semula. Lalu dasar yang ketiga adalah dari Kolose pasal 3 ayat 1. Karena kita telah ada di dalam Kristus, dan Kristus sekarang ada di sorga bersama-sama, maka firman Tuhan berkata, arahkanlah pandanganmu ke atas. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dia menjalani hidupnya tidak terfokus kepada dunia ini. Dunia ini adalah ladang pelayanan. Tetapi fokus hidup orang Kristen, orang percaya, adalah memandang sorga yang suci dan mulia itu. Jadi Tuhan berkata, arahkanlah pandanganmu ke atas. Berarti di dalam kita menjalani hidup, kita jalani dengan sebuah pengharapan, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu kami menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup kepada Tuhan atau mengabdikan hidup kepada Tuhan, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harta yang termahal di dalam hidup kita di dunia ini bukanlah rumah mewah yang kita miliki, bukanlah mobil mewah yang kita miliki, bukan juga uang yang depositonya banyak sekali yang kita bisa miliki. Dan bukan juga anak-anak kita. Orang Batak berkata, anak hido hamoranku. Anak itulah kekayaanku. Tidak. Kalau kita mau jujur, kekayaan yang termahal dalam hidup kita adalah tubuh kita. Perhatikanlah bagaimana kita memperlakukan tubuh kita setiap hari. Ketika kita bangun tidur, yang pertama kita rawat adalah tubuh kita. Kita membersihkannya, kita mandi. Sesudah kita mandi, kita beri dia makan. Nah, sebelum makan, saudara-saudara, kita dandani dia. Coba kita sadari itu. Sesudah kita dandani, kita beri dia makan. Lalu sesudah itu kita beraktivitas. Dengan apa kita beraktivitas? Dengan tubuh kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat prioritas kekayaan ini. Bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, kekayaan yang pertama dan yang paling utama adalah tubuh kita. Tetapi kita harus akui, ada sebagian banyak orang yang memperlakukan tubuhnya dengan tidak peduli, tidak merawatnya. Padahal kalau satu anggota tubuh kita sakit, maka semua anggota tubuh kita sakit. Bahkan bisa merongrong seluruh kehidupan kita, baik di keluarga maupun di dalam ekonomi kita. Karena itu kalau kita mau berkata, saya mengabdikan hidup saya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, abdikanlah tubuhmu kepadaku. Nah, praktisnya mengabdikan tubuh kepada Tuhan itu bagaimana? Itu kita harus baca dari Roma pasal 6, saudara-saudara. Roma pasal 6. Roma pasal 6. Saya akan bacakan yang pertama, ayat 1. Bunyinya seperti ini. Roma pasal 6, ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, saudara-saudara, inilah sebuah pertanyaan retorik. Ini adalah sebuah pertanyaan retorik yang disampaikan oleh Rasul Tuhan dengan sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, yaitu, jika demikian apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan retorik ini muncul dari pernyataan di dalam Roma 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Yang berbunyi seperti ini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dua ayat ini dipelintir sebagian orang untuk berkata, kita adalah hidup dalam kasih karunia, karena itu kita bebas di dalam kehidupan berdosa, memberikan tubuh ini kepada sebuah alat dosa. Firman Tuhan ini berkata, tidak seperti itu. Saya mencoba menjelaskan ayat 20-21 ini seperti ini. Saudara, orang yang dilahirkan dalam keluarga dengan etika moral yang tinggi, dengan orang yang hidup dari kecil di dalam kejahatan dan dosa, kalau diukur dosanya sama atau tidak? Tentu kita berkata berbeda. Nah, orang yang menerima keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Orang yang dibesarkan dengan etika yang tinggi, moral yang tinggi, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena itu dia butuh kasih karunia. Orang jahat yang sejak kecil berdosa itu juga diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kasih karunia. Nah, kalau diukur dari sudut manusia, siapakah yang paling banyak mengalami kasih karunia? Orang yang hidupnya sejak kecil dalam kejahatan dan dosa dibanding dengan orang yang memiliki etika yang tinggi. Inilah yang dimaksud di dalam Roma pasal 5 ayat 21. Tetapi ada yang memahaminya berkata begini, wah, kalau di mana ada dosa yang banyak, maka kasih karunia akan semakin banyak. Karena itu mari kita hidup supaya di dalam kejahatan dan kasih karunia akan bertambah banyak. Firman Tuhan ini berkata dalam ayat 2, sekali-kali tidak. Tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan hidup kita lagi di dalam perbuatan dosa. Mengapa, saudara-saudara? Ayat 2 sampai dengan ayat 4 berkata begini. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan dalam kematian.
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita tidak boleh lagi mengabdikan tubuh kita ini untuk perbuatan-perbuatan kejahatan, untuk dosa, karena firman Tuhan berkata, ketika kita percaya Yesus, kita menyatu dalam kematiannya, yaitu kematian untuk dosa. Dan kita menyatu dengan kebangkitannya, yaitu kebangkitan yang memberi hidup yang baru. Jadi dosa adalah masa lalu. Dan hidup kita adalah hidup di masa yang baru. Alasan pertama mengapa kita harus mengabdikan tubuh kita. Karena kita telah hidup di dalam hidup yang baru. Tetapi alasan yang kedua dinyatakan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti ini saudara-saudara, ayat 6 sampai 11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau yang pertama firman Tuhan berkata, sekali-kali kita tidak boleh lagi mengabdikan tubuh kita untuk kejahatan, untuk dosa, karena kita telah menjadi manusia yang baru bersama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Tetapi alasan yang kedua, lebih dari sekadar kita telah memiliki hidup yang baru. Firman Tuhan ini berkata, di dalam ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahap pertama, ketika seseorang percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya, maka dia adalah hidup atau menyatu dalam kematian Kristus, mati untuk dosa. Tapi dia juga menyatu dengan kebangkitan Kristus, sehingga dia memiliki hidup yang baru. Inilah tahap yang pertama. Tapi hidup yang baru ini, hidup yang punya tujuan. Hidup yang baru ini dikatakan di dalam ayat 11, demikianlah hendak kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ada sebuah perspektif baru. Ada sebuah pola pikir yang baru. Ada cara pandang hidup yang baru. Yaitu yang pertama, cara pandang yang pertama. Karena saya telah mati bersama kematian Kristus bagi dosa. Saya telah mati bagi dosa. Saudara, apa artinya mati? Kalau lampu dikatakan matikan, off, artinya saluran listriknya itu terputus. Itulah artinya lampu yang mati. Kalau sebuah mesin sedang berjalan atau hidup lalu dimatikan, maka mesin itu tidak beraktivitas. Jadi firman Tuhan ini berkata hal yang sama. Anda telah mati bagi dosa. Miliki pemikiran itu. Engkau seharusnya tidak lagi aktif di dalam perbuatan dosa itu. Tetapi tidak hanya aktif, tidak berbuat dosa, tetapi kita juga harus aktif untuk berbuat kebenaran. Itu yang dikatakan dalam ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak, Ibu, jemaat The Chemistry yang dikasihi Tuhan. Ayat 12-13 memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang harus kita hidupi setiap hari. Dikatakan dalam ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi dosa tidak lagi mengendalikan tangan kita. Dosa tidak lagi mengendalikan mata kita. Dosa tidak lagi mengendalikan mulut kita. Dosa tidak lagi mengendalikan pikiran kita. Tetapi di dalam ayat 13 dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di sini ada satu prinsip penting. Sebagai orang percaya, kita dimiliki Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memimpin kita. Tetapi dari diri kita dituntut untuk memilih. Apakah kita mau menyerahkan tubuh kita untuk senjata kelaliman, senjata kejahatan, senjata dosa, atau menyerahkan tubuh kita menjadi senjata kemuliaan Tuhan, senjata kebenaran, senjata yang membangun. Tanggung jawab ini diberikan Tuhan bagi kita untuk memilih. Dan di situ kita perlu untuk mentaati Roh Kudus. Memberi hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika kita berkata, Tuhan, saya mau serahkan mulutku ini untuk menjadi senjata kemuliaan, senjata yang membangun, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang memuji Tuhan, kata-kata yang memberitakan kebaikan Tuhan, kata-kata yang membangun. Itu sebabnya tadi kita membaca dalam Kolose pasal 3. Kita harus membuang semua kejahatan itu. Kita tidak lagi berbohong, kita tidak lagi menipu, kita tidak lagi menyatakan kata-kata yang melukai hati orang lain, yang merendahkan kemuliaan Tuhan. Menjadi senjata kemuliaan, senjata kebenaran. Ayat 15 memberi kita sebuah kesimpulan yang berkata begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara-saudara, kalau di dalam ayat 1 tadi ditanyakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya sekali-kali tidak. Karena kita telah menjadi hidup yang baru. Kasih karunia itu membawa kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi tidak mungkin kasih karunia itu mengizinkan kita untuk bertekun dan terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena kasih karunia itu membuat kita menjadi ciptaan baru, hidup bersama dengan Kristus. Dan kasih karunia itu juga adalah kasih karunia yang memberikan kepada kita sebuah tujuan hidup. Itu tujuannya hidup bagi Tuhan. Maka di dalam ayat 15 sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, di sini pertentangan antara hidup di bawah Taurat, hidup di dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak lagi berada dalam hukum Taurat. Jadi tidak ada larangan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, seperti itu. Lalu apakah berarti kita bebas berbuat dosa? Firman Tuhan ini berkata sekali-kali tidak. Artinya tidak boleh sama sekali. Mengapa? Ayat 16.
sampai dengan ayat yang ke-20. Itu memberikan sebuah contoh, saudara. Contoh tentang seorang hamba. Ayat 16 berkata begini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang menimpin kamu ke dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Seorang hamba, dia melakukan apa yang katakan tuannya. Jadi kalau saudara melakukan dosa, berarti saudara hamba dosa. Karena itu firman Tuhan ini berkata, sekali-kali tidak boleh. Kamu sekarang bukan lagi hamba dosa. Kamu sekarang hamba Tuhan. Kamu sekarang umat Allah. Kamu bukan umat dosa. Karena itu sekali-kali tidak boleh berbuat dosa. Karena buah daripada kehidupan sebagai hamba Allah, buah daripada kehidupan sebagai umat Allah dinyatakan di dalam ayat yang ke-22, ayat 21 sampai 23 bunyinya begini. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Saya baca mulai dari ayat 20, saudara. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita masih hidup sebagai hamba dosa, apakah hasilnya? Hal-hal yang memalukan. Hal-hal yang membuat kita mengalami aib. Hal-hal yang membuat kita direndahkan. Bahkan lebih lagi, ketika kita menjadi hamba dosa, upahnya adalah kematian. Upahnya adalah maut. Karena itu di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, ketika kamu sudah ada di dalam Kristus, apa buahnya? Buahnya adalah kekudusan. Tapi bukan saja kekudusan, engkau memiliki hidup yang kekal. Mengabdikan hidup kepada Tuhan dengan mempersembahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran dan menjauhkan diri dari hidup dosa adalah buah daripada keselamatan yang kita peroleh. Buah daripada wujud pengakuan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Allah. Karena hamba Tuhan itu membuahkan kekudusan. Umat Allah itu hidup di dalam kekudusan. Tapi lebih daripada itu, hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa semua ini kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa itu, yang memberikan kepada kita hidup yang baru di dalam Kristus, bahkan yang memampukan kita hidup bagi Tuhan, itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Tetapi bukan saja kasih karunia Tuhan itu tidak habis-habis untuk menuntun kita. Roh Kudus yang Tuhan beri adalah roh yang berkuasa memimpin hidup kita untuk menjadi pribadi senjata-senjata kebenaran yang memuliakan Tuhan, yang memberkati banyak orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada firman-Nya yang menjadi way of life, pedoman hidup yang saudara bisa baca setiap hari, yang saudara bisa renungkan setiap hari. Firman yang berkuasa mentransformasi hidup kita menjadi serupa seperti Kristus, menjadi pribadi yang berpusatkan hidup dalam Kristus, yang menjadi pribadi berpusatkan mengabdikan hidupnya bagi Kristus.
Kita bersyukur Tuhan mengaruniakan keluarga orang percaya. Saudara-saudara kita seiman. Tempat kita bertumbuh bersama. Melalui saudara-saudara kita seiman, kita dibangun, kita diperbaiki. Firman-Nya berkata, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Ketika kita bersekutu, memang mungkin di sana terjadi senggolan. Terjadi gesek, perbedaan pendapat, ketidaksepamahaman. Tapi kalau saudara keluar dari persekutuan itu, gara-gara itu saudara tidak pernah bertumbuh. Tetapi ketika saudara menerima perbedaan itu, menerima gesekan itu, membiarkan gesekan itu, maka saudara akan diperhalus. Saudara akan dibuat jadi indah seperti Kristus. Mari bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah dalam hidup kita dan Roh-Nya yang kudus yang terus berkarya dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk firman-Nya yang kekal, yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bersyukur untuk umat Tuhan yang menjadi komunitas kita untuk bertumbuh. Tapi jangan lupa bersyukur untuk hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bagi saudara, yang Tuhan tetapkan menjadi pelindung iman saudara, yang menjaga kehidupan rohani saudara. Tegurannya jangan saudara tolak, nasihatnya saudara dengarkan. Dan jangan lupa berdoa untuk mereka. 5 kebenaran ini, kasih karunia Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, akan membuat kita hidup dalam penuh pengabdian kepada Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Hosana, Hosana bagi anak domba.